Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heni Nuraini. Saya adalah mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Siliwangi. Saat ini saya baru semester 1 alias mahasiswa baru Universitas Siliwangi. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Saya dari kelas 2025C dengan nomor pokok mahasiswa 2521511111085. Baik, tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dede Nur Jamil, Magister Pendidikan. Di sini saya akan berbagi cerita atau menceritakan kenang-kenangan waktu perjalanan saya dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA hingga saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Siliwangi. Baik teman-teman, saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Saya mempunyai adik yang sedang menempuh pendidikan di sekolah dasar yaitu kelas 5 SD. Baik, dimulai dari saya TK mungkin ya. Saya TK itu sekitar berumur 4,5 tahun. Saya TK di sekitar kampung saya, sangat dekat sekali. Namanya si PAUD Kurota Ayun. Saya ke sekolah itu sekitar 3 menit atau 4 menit, itu sangat dekat. Dan saya kalau berangkat itu jalan bareng teman-teman saya. Nah, di TK ini saya memiliki banyak teman dan tentunya sangat seru sekali ya. Berikut ada foto-fotonya waktu saya TK. Nah, saya sekolah TK itu 1,5 tahun. Lalu dilanjutkan ke SD. Ke SD itu umur saya sekitar 6 tahunan pada 2013 kalau nggak salah. Itu saya SD di SDN Telaga Sari yang tepatnya di Jalan Cikadut. Nah, SD saya juga ini sangat dekat sekali dengan rumah. Saya berangkat juga selalu jalan kaki sekaligus berolahraga. Nah, pada SD ini saya memiliki lumayan banyak pengalaman. Contohnya saya pernah ikut lomba kayak lomba IPA gitu di SD Karanganyar pada saat saya kelas 5. Dan teman-teman SD saya juga rumahnya dekat-dekat, yaitu sekitaran. Ada yang sekampung juga, ada yang cuma beda RT, dan juga ada yang beda kampung. Tentunya sangat dekat. Dan masa-masa SD itu lagi senang-senangnya kalau main ke sawah gitu. Jadi seru banget pokoknya kalau masa-masa SD itu bisa main sama-sama gitu. Terus mungkin saya lulus SD itu 2018 gitu ya, 2018-2019. Nah, saya melanjutkan pendidikan ke SMP, tapi saya bukan SMP, saya di Madrasah Sanawiyah, tepatnya di Madrasah Sanawiyah Tanjung. Nah, tetapi pada SMP itu saya cuma belajar efektifnya itu cuma 1 semester kalau nggak salah, soalnya keburu COVID pas 2020. Nah, itu tuh jadi didaringkan gitu. Waktu daring tuh rasanya tuh bosen gitu, tapi produktif gitu. Jadi kalau ada tugas tuh langsung dikerjain, cuma minusnya itu gak bisa leluasa kalau nanya sama guru. Nah, itu saya COVID itu sampai kelas 8 semester 2 saya itu belajar di rumah daring. Terus pas kelas 9 itu mulai berjalan seperti biasa, kondisinya sudah mulai membaik. Itu saya belajar lagi dengan seperti biasanya luring gitu. Jadi kalau di MTS itu kayak kurang aja momennya, soalnya kebanyakannya daring gitu. Sampai UTS UAS juga di rumah pakai HP daring. Saya lanjut masa-masa MTS itu sangat seru. Yang paling penting itu kita sangat bukan lebih terarah lagi, cuma produktif banget. Nah, kita tuh kalau misalnya sebelum belajar itu suka ke masjid dulu, tadarus gitu sampai jam 7. Nah, setelah itu biasa ke kelas, biasa masuk. Terus pas sebelum sholat zuhur itu kan sudah ada di masjid gitu.
selawatan, seru banget pokoknya. Nah, di Madrasah Sanawiyah juga saya itu mengikuti beberapa organisasi, misalnya PMR. Saya itu masuk PMR, dan saya juga pernah mengikuti lomba di SMK BPN. Saat itu pas filantropi kalau nggak salah, saya mengikuti lomba debat Sunda. Nah, ini fotonya. Nah, setelah itu mulailah kelas 9 itu banyak ujian-ujian praktik untuk kelulusan. Saya itu perpisahan itu di tanggal 17 Mei 2022. Nah, sejak saat itu saya juga memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi lagi, yaitu SMA. Nah, saya ini cukup mempertimbangkan untuk masuk SMA, yang pada akhirnya saya memilih SMA yang dekat-dekat dengan rumah saja, yaitu SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Nah, di SMA ini saya memiliki banyak bukan kenangan-kenangan gitu, terus juga SMA itu masa-masa paling seru. Nah, jadi saya di SMA itu ngambil jurusan MIPA. Nah, kebetulan saya itu MIPA 5. Dan saya juga pas kelas 10 tuh banyak. Pada kelas 10 saya pernah outing kelas ke Jakarta, ke gedung DPR. Di sana kita belajar ya bareng-bareng, terus juga liburannya ke Kota Tua. Terus pada kelas 10 saya itu mulai mengikuti organisasi, yaitu organisasi ILMA. Nah, di sana saya belajar sebagaimana di organisasi ILMA juga saya pernah ikut lomba Olimpiade PAI. Terus juga kelas 10 itu saya pernah mengikuti lomba OSN Matematika, tapi sangat disayangkan cuma bisa mengikuti saja, tidak sampai dapat peringkat. Nah, terus pas kelas 11 juga saya pernah mengikuti OSN Kimia, dan menurut saya masa-masa SMA tuh paling seru, apalagi pas kelas 11 kita itu sangat banyak pengalamannya. Kita ke UGM bareng-bareng, terus ya studi kampus ke UGM dan ke UMB pada saat itu, dan juga pulangnya ke Malioboro. Nah, lalu kelas 11 itu masa-masanya lumayan tenang, tidak terlalu mengejar-ngejar UTBK atau SNBT gitu, jadi fokus sama nilai saja. Nah, pas kelas 12, masa kelas 12 itu mulai agak serius ya kehidupannya, jadi kita tuh sama-sama fokus untuk mempertahankan nilai dan agar untuk bisa masuk eligible, agar bisa berkesempatan untuk mendaftar di SNBP. Nah, pada saat itu alhamdulillah saya termasuk siswa eligible, dan akhirnya saya bisa mendaftar SNBP. Nah, untuk memilih jurusan itu saya lumayan banyak pertimbangan, karena saya memikirkan ke depannya apakah saya bisa di jurusan ini, apakah saya kuat, dan akhirnya setelah segala pertimbangan saya memantapkan hati untuk memilih jurusan ini. Nah, pada saat itu saya lumayan cukup percaya diri untuk bisa lolos di SNBP, tetapi saya juga belajar untuk UTBK. Nah, pas saat pengumuman itu saya udah lumayan pasrah lah, gimana mau lulus juga alhamdulillah, kalau gak lulus gitu ya udah ikut SNBT. Nah, pas pada saat itu saya menunggu-nunggu dari 2 jam sebelumnya gitu. Saya pas jam 3 sore saya membuka hasil pengumuman, dan hasilnya merah, guys. Nah, di situ saya cukup sakit hati dan nangis juga pada saat itu, karena nyesek banget. Saya di SMA itu lumayan cukup rajin ya, dan ambisius. Jadi saya mempertahankan nilai itu tidak mudah, tetapi ini hasilnya tidak lolos gitu. Tapi saya bersyukur, mungkin rezeki saya belum di sana, mungkin saya harus berusaha lebih giat lagi. Nah, sejak saat itu hari-hari saya penuhi dengan belajar buat SNBT. Saya mengikuti berbagai tryout online maupun offline. Kalau offline itu saya pernah mengikuti di UPI waktu itu. Kalau online saya mengikuti berbagai platform, yaitu seperti Alpastud, PahamiPay, terus Sainsin, terus banyak lagi Ruang Guru. Nah, itu saya ikuti. Nah, tiap hari itu pas hari-hari sesudah ujian sekolah itu kan lumayan santai libur. Nah, saya itu gunakan untuk belajar SNBT. Nah, sejak saat itu pas pendaftaran SNBT saya kebagian hari ketiga, yaitu di tanggal 25 April. Nah, saya kebagian sesi 1. Saya itu sesi 1 itu berangkatnya dari subuh, pulang-pulang jam setengah 10 siang.
Nah, di situ saya cukup merasa lega ya, meskipun tadi pas di ruangan itu kayak gimana ya, kayak otak itu ngeblank lihat soal-soal, tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan segala kemampuan yang sudah saya pelajari. Terus pas pulangnya itu saya cukup lega karena saya bisa menyelesaikan semua ini. Untuk hasilnya itu saya sudah ikhtiar, tinggal saya tawakal. Apapun itu hasilnya, itu yang terbaik buat saya. Nah, setelah itu saya lumayan waktunya lumayan santai-santai gitu, saya gunakan untuk belajar hal yang lainnya. Nah, pada saat itu, pada tanggal 28 Mei 2025 itu adalah pengumuman SNBT. Nah, saya itu cukup berharap gitu agar bisa lolos di jurusan ini, maupun mau jurusan yang pilihan pertama maupun kedua saya pasti terima gitu. Karena memang dua-duanya itu sudah saya pertimbangkan. Nah, pas buka pengumuman itu saya sangat terharu banget karena alhamdulillah saya diterima di Universitas Siliwangi jurusan Pendidikan Matematika. Nah, di situ saya bersyukur banget, ya mungkin rezeki saya emang di SNBT, dan saya sejak saat itu mulai mempersiapkan untuk daftar ulang dan segala macamnya. Setelah itu kita sudah daftar ulang itu lumayan menunggu waktu lumayan lama untuk persiapan ombus univ. Nah, ombus univ itu ada sekitar 8 harian gitu. Pas berangkat itu selalu macet karena memang semua jurusan disatukan di Bukarsari di kampus 2. Cukup melelahkan, sangat melelahkan sekali karena harus berangkat subuh, pulang sore juga, berangkat gelap, pulang juga gelap. Nah, setelah ombus univ itu ke ombus fakultas. Kalau di ombus fakultas itu lumayan agak santai karena memang di fakultas itu cuma fakultas itu doang gitu. Jadi berangkatnya juga tidak terlalu pagi, jam 7 masuk. Nah, di ombus fakultas itu banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan, dan juga materi-materinya sangat luar biasa sekali. Terus udah gitu ke ombus jurusan. Nah, ombus jurusan ini juga saya mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Juga ombus univ, ombus fakultas, ombus jurusan, mabim fakultas, mabim jurusan itu sudah kami lalui, alhamdulillah, lalui dengan baik. Nah, dan alhamdulillah saya sekarang memiliki teman-teman yang sangat baik sekali, dosennya juga sangat-sangat baik, dan lingkungannya juga. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung saya, mensupport, terutama kedua orang tua saya. Saya sangat-sangat banyak ucapkan terima kasih, karena berkat orang tua saya bisa sampai di titik ini. Dan juga saya berterima kasih ucapkan juga terima kasih kepada guru-guru saya, mulai dari saya TK sampai hingga saat ini saya melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Semoga amal-amalnya dibalas berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.